Gunung Merapi dari satelit. Oke, satelit dari Gunung Lawu. Meskipun tidak sama persis, ini hampir mirip, hampir tidak ada bedanya. Apakah ini juga kebetulan banyaknya korban yang meninggal di Gunung Merapi sana? Ini ada sebuah mimpi anak kecil yang seumuran anak SD. Ini banyak banget turun dari gunung yang masing-masing ini membawa keranda mayat. Semua anak kecil yang ada di base camp bersorak riang menyambut kedatangan anak kecil yang membawa keranda mayat dari atas tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan Kanzi. Saya tidak tahu ini konten keberapa kalinya pembahasan tentang erupsi Gunung Merapi. Astagfirullahaladzim. Berlindung. Tapi untuk video kali ini saya tidak membahas erupsinya ya teman-teman, karena saya rasa sudah usai. Namun di sini tadi saya mencoba iseng melihat kondisi kawah Gunung Merapi Sumatera Barat ini dari Google Earth, jadi dari atas, dari satelit. Kemudian setelah itu saya langsung kepikiran untuk melihat juga kondisi Gunung Lawu dari satelit. Kenapa saya punya inisiatif untuk melihat kedua gunung ini? Musibah yang terjadi di Gunung Merapi sana yang memakan banyak korban, kurang lebih sekitar 24 berikut korban yang terakhir meninggal di rumah sakit kemarin. Sebenarnya banyaknya korban yang meninggal di Gunung Merapi sana ini ada sebuah mimpi yang hampir-hampir mirip jika diartikan. Lalu apakah hubungannya antara musibah erupsi di Gunung Merapi sana yang ada di Sumatera dengan keberadaan Gunung Lawu? Oke, ini nanti akan kita bahas. Yang pertama di sini saya ada screenshotan dari apa yang saya lihat. Yang pertama ini adalah keberadaan kawah Gunung Merapi. Lebih tepatnya Gunung Merapi dari satelit ya teman-teman. Bentuknya seperti ini. Ini saya kasih lingkaran. Oke. Kemudian selanjutnya ini akan saya tampilkan juga, yaitu satelit dari Gunung Lawu. Jika kita lihat area yang masih masuk di area gunung, ini kita kasih bulatan merah. Begitu juga dengan Gunung Lawu. Meskipun tidak sama persis, ini hampir mirip, hampir tidak ada bedanya. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apakah ini juga kebetulan? Ya, wallahu alam, kita tidak tahu ya. Mungkin jika semua ini kita kaitkan dengan mimpi yang akan saya ceritakan ini nanti, insya Allah ada hubungannya. Semua kembali pada keyakinan kita masing-masing. Jadi gini ya teman-teman, untuk musibah erupsi yang terjadi di Gunung Merapi sana, yang memakan korban kurang lebih sekitar 24 korban. Ini tergolong sebuah musibah yang cukup besar di gunung. Karena apa? Beberapa tahun terakhir ini sepertinya tidak ada. Karena untuk letusan Gunung Semeru yang begitu dahsyatnya saja, ini juga tidak memakan korban segini banyaknya. Jadi kurang lebih sekitar tanggal 22 Oktober 2023 yang lalu, ini tepatnya kurang lebih setelah Gunung Lawu mengalami kebakaran yang cukup dahsyat itu, salah satu teman saya yang biasanya selalu menceritakan apa yang dia alami, ini juga bercerita kepada saya, "Mas, aku mimpi aneh-aneh toh. Aku nyawang akeh bocah cilik wakeh. Pokoknya yo seumurane bocah SD. Podo medun teko Gunung Lawu nyunggi keranda mayat. Gek pas neng base camp Sewi wis enek cah cilik-cilik luweh okeh. Podo berkerumun gek sorak-sorak nyambut cah sing sangka dhuwur nggawa keranda iki mang. Posisiku pas ngimpi mau neng dhure punden sekitaran alas Semoro. Aku ngadeg ndek kono terus main medun. Lah pas teko base camp aku digoyangi banyu gek kon adus." Jadi ini maksudnya begini ya teman-teman. Dia ini bermimpi. Dia ini menyawang anak kecil yang seumuran anak SD. Ini banyak banget turun dari Gunung Lawu yang masing-masing ini membawa keranda mayat. Kemudian untuk di posisi base camp Semoro Sewunya, ini juga banyak anak kecil yang jumlahnya ini lebih banyak
dari anak kecil yang membawa keranda dari atas tadi. Semua anak kecil yang ada di base camp Cemoro Sewu ini tadi bersorak riang menyambut kedatangan anak kecil yang membawa keranda mayat satu persatu dari atas tadi. Jadi anak kecil yang dari atas Gunung Lawu, satu anak membawa satu keranda. Di dalam mimpinya ini, dia ini berdiri di hutan pinus. Kalau teman-teman pernah melakukan pendakian ke Gunung Lawu via base camp Cemoro Sewu, jalur Cemoro Sewu, teman-teman setelah naik kurang lebih sekitar 1 kilo dari base camp nanti ketemu yang ada hutan pinusnya atau hutan semara di kanan jalan. Posisinya dia ini berdiri di situ. Kemudian setelah anak kecil yang dari atas yang membawa keranda ini turun, dia ikut turun. Sesampainya di base camp Cemoro Sewu, dia ini kemudian ditarik, diajak untuk dimandikan, dibersihkan badannya. Enek bocah siji marani aku gek ngomong, langsung aku digandeng dijak koyok neng padusan ngono lho. Nih, jadi ada satu bocah ini tadi yang di base camp Cemoro Sewu marani dia, kemudian langsung gandeng tangannya. Dia ini diajak di tempat pemandian. Gek enek arca koyok patung dewa, tapi mbuh dewa sopo aku kon jukuk gelas sing enek banyune neng tangane arca iku. Pas tak jukuk gelase, langsung banyu ngrojok tekan dhuwur ngebyur aku, terus aku diadusi. Nah, untuk lokasi pemandiannya ini ada sebuah arca dewa, tapi dia kurang paham dewa apa di situ. Kemudian dia ini diminta untuk mengambil air yang ada di gelas. Sedangkan gelasnya sendiri ini dipegang oleh tangan arca dewa ini tadi. Setelah gelas ini diambil, tiba-tiba sebuah air mengguyur dari atas, membasahi dia, memandikan dia secara otomatis. Inilah mimpi yang dialami oleh salah satu teman saya. Loh kan mimpinya ini kan dialami di Gunung Lawu, sedangkan musibah yang memakan banyak korban ini kan di Gunung Marapi sana. Karena itulah, dari mimpi ini tadi saya berinisiatif melihat letak kedua gunung ini dari satelit. Dan kenyataannya setelah gambar ini saya satukan, bentuknya ini hampir sama. Hampir sama. Sedangkan untuk lokasinya ini kan di beda pulau. Yang Gunung Marapi di Pulau Sumatera, yang Gunung Lawu ada di Pulau Jawa. Sekali lagi untuk masalah tafsir mimpi ini tadi kembali ke keyakinan kita masing-masing. Mau dihubungkan monggo, tidak dihubungkan yang monggo. Tapi saya pribadi sebagai salah satu warga yang hidup di lereng Gunung Lawu, saya juga ada sedihnya, ada bersyukurnya. Sedihnya karena apa? Musibah yang ada di Gunung Marapi sana ini banyak memakan korban. Untuk bahagianya, semoga saja apa yang sudah terjadi di Gunung Marapi sana ini memang makna dari tafsir mimpi ini tadi. Jadi yang seharusnya musibah itu terjadi di Gunung Lawu dipindahkan atau digantikan oleh Gunung Marapi di Sumatera sana, sehingga Gunung Lawu tetap aman dan tetap mengayomi warga sekitar. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena begini ya teman-teman, menurut legenda para orang tua, Gunung Lawu ini nama lainnya adalah Wukir Mahendra. Wukir ini gunung, Mahendra ini agung atau suci. Jadi sebuah gunung yang suci. Orang lain mengatakan Gunung Lawu ini adalah gunung tertua. Jika Gunung Lawu ini dianggap sebuah gunung yang agung, gunung yang suci, bahkan gunung tertua, bisa jadi gunung-gunung lain yang ada di Indonesia ini mewakili keberadaan Gunung Lawu. Sehingga ketika akan terjadi sesuatu di Gunung Lawu, yang lain ini siap menggantikan. Berhubung musibah ini sudah berlalu, apa yang terjadi di Gunung Marapi sana ini sudah usai. Karena itulah mimpi yang selama ini jadi pikiran saya ini berani saya ceritakan lewat video ini kepada teman-teman. Sekali lagi, apa yang saya ceritakan ini tadi adalah mimpi ya teman-teman. Percaya monggo, tidak ya monggo. Kembali ke keyakinan kita masing-masing. Dan khususnya buat teman-teman yang tidak percaya dengan hal-hal begituan, yus anggap saja saya ini orang stres, orang gila. Gitu saja kan enak loh. Akhir kata, marilah kita berdoa bersama-sama, semoga musibah-musibah yang terjadi di Indonesia ini segera usai. Allah segera mengangkat segala musibah yang ada di Indonesia ini sehingga Indonesia segera kembali aman dan tentram. Amin amin ya robbal alamin.
Saya Kanzi dari lereng Laut Timur. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.